Sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara-saudara, apakah firman Tuhan ini masih relevan untuk zaman kita sekarang? Zaman yang sangat pluralis, yang sangat mengagungkan kepelbagai ragaman, dan orang dianjurkan untuk saling toleran, saling menghargai satu dengan yang lain. Apapun keyakinannya, kita diajar untuk hidup berdampingan secara damai. Apakah masih ada orang yang menderita karena kebenaran? Saudara-saudara, kalau kita mengikuti keadaan, kita tahu bahwa bukan cuma zaman dahulu zaman dulu saja orang menderita, tetapi sekarang pun orang-orang tetap banyak yang menderita oleh sebab kebenaran. Mengapa? Kita mau belajar bersama-sama pada sore hari ini. Yang pertama, kita bisa mengerti bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran mengalami aniaya karena kebenaran yang mereka anut itu membuat mereka tidak memihak. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran tidak bisa toleran kepada orang yang hidup di dalam kebenaran, karena orang-orang ini tidak bisa ikut menyesuaikan diri dengan mereka. Pada tahun 80-an ada pergolakan di Peru karena satu kelompok orang-orang yang mau menganut aliran komunis, mereka memberontak menjadi gerilya-gerilya yang melawan pemerintah. Puluhan orang Kristen dibunuh oleh gerilya-gerilya ini. Mengapa, saudara-saudara? Karena orang-orang Kristen tidak mau bergabung, angkat senjata bersama dengan mereka melawan pemerintah. Karena dalam pengajaran firman Tuhan, orang-orang Kristen diajar untuk menghormati pemerintah yang ada, tidak untuk memberontak. Sementara orang-orang para pemberontak ini merasa paham-paham mereka itu patut didukung. Mereka merasa mereka benar, maka mengapa kamu tidak mau mendukung kami? Jadi orang-orang Kristen itu dibuat menderita oleh para pemberontak ini. Tetapi di lain pihak, orang-orang Kristen juga banyak yang ditangkapi dan disiksa oleh polisi yang mewakili pemerintah. Karena apa? Karena orang-orang Kristen menolong gerilyawan yang luka, pemberontak-pemberontak yang luka di dalam pertempuran, ditinggalkan begitu saja oleh teman-temannya. Lalu orang-orang Kristen di dalam belas kasihan mengambil mereka, merawat mereka, mengobati luka-lukanya. Wah, para pihak pemerintah mengatakan, kamu ini pendukung pemberontak ya? Apakah mereka mendukung pemberontak? Tidak, mereka sudah dianiaya oleh para pemberontak. Tetapi pemerintah juga tidak bisa mengerti mereka. Saudara lihat, orang-orang yang hidup dengan kebenaran menjadi pihak yang terjepit karena orang-orang yang di luar kebenaran tidak bisa mengerti dan tidak bisa menerima konsep-konsep mereka. Kebenaran juga membuat orang-orang yang menganutnya mengalami penderitaan karena mereka yang hidup dalam kebenaran mempunyai, yang kedua ini, lifestyle yang berbeda. Lifestyle mereka sedemikian berbeda, menjadi nyentrik. Nyentrik kan sebetulnya istilahnya itu artinya berbeda. Betul? Coba kalau hari ini semua rambutnya hitam, coklat, ada di tengah-tengah kita yang rambutnya orange atau dicat rainbow, dia nyentrik kan? Sebab lain daripada yang lain. Orang Kristen hidup dalam kebenaran, maka cepat atau lambat lifestyle mereka itu
akan nyentrik dibandingkan dengan rata-rata di sekitarnya. Dan kenyentrikan mereka itu akan mengusik orang-orang yang lain. Di dalam surat Timotius yang kedua, Rasul Paulus berkata demikian dalam pasal 3 ayat 12. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jikalau seorang mau hidup godly, dalam bahasa Inggris dikatakan godly living, dia mau hidup saleh di dalam Kristus Yesus, dia akan menderita aniaya. Karena tidak sedikit prinsip-prinsip godly living itu yang akan menimbulkan ketidaksukaan kepada orang-orang di sekitar. Tentang hari ibadah saja. Kita mau menguduskan hari Minggu. Hari Minggu kita mau fokus untuk Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan, banyak orang merasa, kamu ini aneh. Lalu merasa kamu tidak menghargai kami ya. Kalau mereka bikin acara, kita bilang, waduh, nggak bisa ada jamnya bertepatan dengan jam ibadahku. Padahal selama itu dengan orang tersebut kita mungkin mempunyai relasi yang baik. Seorang kita seperti dalam satu persahabatan yang karib sekali. Kok kamu tidak mau datang ke acaraku? Mereka tersinggung. Kalau orang hidup dalam kebenaran, dia pasti hidup dalam kejujuran juga. Kejujuran nggak bisa cocok dengan korupsi. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat posting di email untuk mendoakan seorang muda. Dia baru lulus dari universitas, kemudian dia bekerja di sebuah departemen yang berurusan banyak dengan keuangan. Di dalam pekerjaannya itu, bosnya jadi atasan si pejabat ini suruh dia sering membuat surat-surat pengeluaran palsu untuk perjalanan dinas, padahal tidak ada yang berangkat perjalanan, tetapi harus keluarkan surat seperti itu, dia harus buat dan dia harus tanda tangan. Belum lagi untuk pengeluaran anggaran lain begini begitu dan sebagainya. Satu hari dia sebagai seorang Kristen tidak tahan, tidak bisa melakukan seperti ini. Dia bilang kepada atasannya, maaf Pak, saya tidak bisa kerjakan surat-surat pengeluaran seperti ini yang aspal, asli tapi palsu. Ini saya tidak cocok, tidak bisa keluarkan. Atasannya lihat, wah orang ini bahaya sekali ada di dalam jajaran stafku. Dia menjadi duri dalam daging, akan mengganggu program-program si atasan ini. Lalu apa yang dibuat saudara-saudara? Direkayasa sebuah fitnah sehingga anak muda ini dituduh menggelapkan kendaraan dinas, padahal dia tidak melakukan. Dia dijebloskan ke penjara, diinterogasi dengan saudara tahu sendiri kalau di Indonesia diinterogasi seringkali disiksa. Anak muda ini dipukuli di dalam penjara untuk mengaku apa yang dia tidak buat. Saudara lihat, seorang yang hidup dalam kebenaran, berusaha hidup saleh sesuai dengan firman, prinsip-prinsip firman Tuhan, cepat atau lambat dia akan mengusik lingkungannya. Dia akan menjadi duri yang menyusahkan mereka. Apakah dalam lingkungan gereja bisa terjadi orang hidup dalam kebenaran, lalu dari pihak lain sama-sama orang Kristen, sama-sama Kristen menyusahkan dia? Bisa saudara-saudara? Bisa. Saya tahu ada hamba Tuhan baru lulus dari sekolah teologi, hatinya masih berkobar-kobar, semangat melayani, tulus sesuai dengan firman Tuhan di sebuah gereja yang sudah puluhan tahun usianya. Nah, gereja itu banyak acara-acara yang sifatnya tradisional. Setiap tahun mereka mengadakan penggalangan dana. Lalu bikin dengan cara apa menggalang dana? Dengan jual makanan. Penggalangan dana dengan bikin basar misalnya. Bikin basar, sewa satu gedung, kemudian jual karcis. Di sana ada jual rapel undian, ada permainan lempar bola, ada mancing ikan dan sebagainya. Persis seperti pasar malam duniawi. Lalu uangnya untuk apa? Nanti sebagian keuntungan untuk proyek pelayanan. Hamba Tuhan ini menguraikan firman Tuhan demikian.
Kalau kamu bisa membeli makanan dan kemudian sisanya itu diberikan persembahan kepada Tuhan, mengapa tidak berikan saja seluruhnya total murni tanpa mendapatkan makanan? Mengapa tidak bisa berikan persembahan yang utuh, tidak usah separuh harus ada imbalan, aku disenangkan dengan basar, dengan segala macam kegiatan rekreasi, lalu sisanya buat Tuhan. Sebab uang yang disebut keuntungan sebetulnya adalah uang sisa, bukan? Dari yang sudah dipakai oleh si pemberi ini. Orang-orang yang sudah lama dalam gereja itu, tokoh-tokoh tidak senang kepada hamba Tuhan yang muda ini. Lalu dia dipersulit. Karena apa? Karena dia melawan arus. Tahukah saudara mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Secara teologis kita tahu dia disalibkan karena dia menanggung hukuman dosa kita. Itu benar. Tetapi di dalam urutan kronologis peristiwanya, Tuhan Yesus disalibkan karena dia mempermalukan muka para penguasa pada waktu itu. Imam-imam dan pemimpin-pemimpin rohani. Tuhan Yesus berkhotbah tentang tidak bisa orang menghamba kepada dua tuan. Tidak bisa menjadi hamba kepada Tuhan, tetapi menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kepada Mamon. Kalau saudara mempelajari Injil, lalu dikatakan orang-orang Farisi tersinggung mereka. Karena mereka itu cinta uang. Orang-orang ini cinta uang. Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan khotbah, tidak bisa menjadi hamba Tuhan, sekaligus juga menjadi hamba Mamon, artinya hamba uang, orang-orang itu tersinggung. Dan mereka mempunyai rencana untuk menyingkirkan Tuhan. Karena Tuhan menghambat semua program-program dan semua kebiasaan yang sudah mereka laksanakan. Saudara lihat, waktu orang hidup dalam kebenaran, cepat atau lambat, dia pasti akan mengalami aniaya. Di dalam kehidupan dunia yang sudah semakin tidak karuan dalam bidang moral etika, kalau kita sungguh-sungguh seorang Kristen, cepat atau lambat akan terjadi pergesekan di dalam kehidupan keseharian. Kalau di kantor saudara, rekan kerja saudara, dia ikut dengan paham homoseksual, dianggap sebagai suatu hal yang normal, kita tidak bisa toleran itu, bukan? Kita tetap bisa bersahabat dengan dia, tapi kita tidak bisa memberikan dia selamat ya, kemarin kamu baru menikah. Kalau dia menikah dengan sesama jenis, kita tidak mungkin datang ke office-nya dan berkata congratulations ya atas pernikahan, karena kita tidak setuju dengan pernikahan itu, bukan? Meskipun kita tetap bisa bersahabat dengan dia sebagai pribadi, dan itu akan menyinggung perasaan dia, dan cepat atau lambat kita akan mengalami persoalan kalau benar kita melakukan prinsip-prinsip kekristenan kita. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 10 dan 11, mari kita lihat Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kemudian ayat 11 pas dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ada paralel apa, kesejajaran apa yang saudara temukan antara ayat 10 dan ayat 11. Ayat 11 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dalam ayat 11 dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan seterusnya. Kesejajaran apa yang saudara temukan antara dua ayat tersebut? Pertama, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang ayat 11 mengatakan, berbahagialah kamu jikalau kamu dianiaya, dicela oleh sebab apa? Oleh sebab aku. Jadi kesejajarannya adalah kebenaran itu sama dengan Kristus ini, jelas. Kita mengambil kebenaran bukan cuma prinsip-prinsip kebenaran, tetapi karena kebenaran itu identik dengan Kristus sendiri. Orang dianiaya karena Kristus. Itu maksudnya. Tuhan Yesus berkata demikian dalam Yohanes
Ingatlah kamu apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Demikian dituliskan dalam Yohanes pasal 15. Tuhan berkata, jikalau dunia membenci kamu, mereka sudah lebih dahulu membenci aku. Jika kamu dibenci karena kamu adalah milikku. Seorang hamba tidak bisa lebih tinggi dari tuannya. Kalau tuannya saja dianiaya, pasti hamba-hambanya juga dianiaya. Apakah kita hamba-hamba Kristus? Ya, karena itu kita pasti akan mengalami aniaya. Dunia selalu dimonitor oleh si antikristus dan diarahkan oleh antikristus. Gerakan-gerakan yang berlawanan dengan Kristus sendiri. Kita boleh melihat sepanjang sejarah dari awal penciptaan, sesudah Adam dan Hawa jatuh, lalu Kain tidak bisa hidup berdamai dengan Habil. Mengapa? Ketika kita masih sekolah minggu, kita diajar karena Habil mempersembahkan domba, Kain mempersembahkan hasil bumi. Loh, apa persoalannya? Apakah hanya karena Habil mempersembahkan domba, maka dia diperkenan Allah? Kain memang mengolah tanah. Wajar kalau dia mempersembahkan hasil bumi. Apa masalahnya? Saudara-saudara, Perjanjian Baru menjelaskan mengapa Kain membunuh Habil. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 dikatakan, hendaklah kita saling mengasihi. Jangan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bukan masalah bentuk persembahan, tetapi karena Habil berlaku benar, Kain berlaku jahat. Apa di balik perbuatan persembahan-persembahan mereka yang membuat satu dinilai baik, benar, yang satu dinilai jahat? Saya pernah menguraikan dalam salah satu khotbah. Habil dinilai benar oleh Allah karena sikap hatinya. Dia memberikan, dia sebut anak sulung domba-dombanya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa asli itu artinya the best of the best. Dia punya banyak domba. Ada banyak domba yang melahirkan anak pertama. Dari sekian anak-anak sulung domba itu, Habil memilih yang terbaik. Bukan sekedar pokoknya yang pertama. Dia memberikan bukan yang nomor 1, tapi dia memberikan yang nomor wahid. Saudara bisa membedakan antara nomor urut 1 dengan nomor wahid. Di dalam perlombaan ada semua punya nomor urut, nomor 1, nomor 2, nomor 3, mungkin sampai 100 peserta. Tetapi yang pemenang bukan yang belum tentu nomor urut 1, bukan. Pemenang adalah yang nomor wahid, yang paling bagus, yang paling jempolan. Itu bisa nomor 12, bahkan bisa nomor 13 juga. Habil memberikan the best of the best. Implikasinya, Kain itu dia main cuma sambar saja. Dia gerak dengan sembarangan. Pokoknya hasil bumi, hasil tanahku, ya persembahkan saja. Dia tidak bersikap benar kepada Allah. Saudara lihat, kita memberi, apa kita memberikan the best of the best, atau pokoknya ya asal aku ulurkan tangan masuk ke dalam kantong persembahan. Tuhan melihat hati kita, apakah hati kita bersikap benar kepada Tuhan atau tidak. Ketika Kain melihat Habil diperkenan Allah, dia jealous kepada Habil karena dia tidak bisa mengikuti langkah-langkah Habil yang bertindak berlaku dengan benar. Kain tidak mau bersikap seperti Habil, tapi dia merasa terpojok sekali. Akhirnya dia menyingkirkan Habil karena Habil benar. Sejak itu Tuhan Yesus mengatakan jalan itu, jalan orang-orang benar, selalu dibenci oleh orang-orang yang berlawanan dengan kebenaran, termasuk orang-orang yang tidak suka kepada Kristus.
Di zaman Kaisar Roma, Roma menguasai wilayah yang luas sekali, hampir seluruh dunia pada waktu itu. Orang-orang semua sangat berhutang budi kepada Roma, karena Roma memberikan kepada mereka perdamaian, tidak ada peperangan, keamanan, bisnis lancar. Karena Pax Romana itu, jalan-jalan di Roma begitu bagus, bisnis semua komunikasi lancar sekali. Mereka berhutang budi pada Roma. Apa yang Roma katakan, mereka manut saja nurut. Lalu ada kaisar-kaisar yang lupa daratan, gila puji. Mereka merasa oleh sebab diri mereka lah, maka Roma ini menjadi jaya seperti itu. Maka mereka juga minta disembah. Mereka memperlakukan dirinya seperti dewa. Orang-orang harus membakar kemenyan di depan patung kaisar. Cuma mengatakan, sambil mengatakan kaisar adalah kurios. Kurios artinya tuan. Di dalam bahasa asli Yunani, kurios itu dipakai juga untuk Tuhan bagi Kristus. Maka orang-orang Kristen tidak mau membakar menyan di depan patung kaisar. Dan ini menjadi persoalan besar. Hanya karena itu. Lalu mereka disengsarakan, diadu dengan binatang buas, dikuliti hidup-hidup, digergaji, dibakar hidup-hidup. Sementara orang-orang yang anti mereka itu pesta dengan terang obor, yaitu obor-obor manusia Kristen yang dibakar hidup-hidup di sana. Saudara-saudara, orang-orang Kristen menderita karena para penguasa itu anti Kristus, anti kepada mereka. Hitler juga membenci kekristenan, bukan cuma orang Yahudi, karena orang-orang Kristen tidak setuju kepada Hitler. Ada seorang pendeta muda bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia berkhotbah, dia menulis melawan semua filosofi yang Hitler gembar-gemborkan. Sementara orang-orang lain semua mengatakan, "Hail Hitler, hiduplah Hitler." Tetapi Bonhoeffer tidak setuju dengan itu. Dan Bonhoeffer dipenjara dan akhirnya dihukum mati. Sama saja, kapan-kapan pun seperti itu. Di Tiongkok ketika Mao Zedong berkuasa, Mao Zedong juga merasa dirinya seperti dewa. Semua orang harus turut kepada dia. Orang tidak boleh membaca Alkitab, sebab Mao Zedong mau orang cuma membaca buku Mao, buku merah. Setiap pagi orang harus meditasi dengan buku merah itu. Apa yang Mao katakan, itulah yang harus dilaksanakan. Mao Zedong menjadi seperti Tuhan, meskipun dia ateis, dia tidak percaya adanya Tuhan, tapi dia mempertuhan dirinya. Orang-orang Kristen kemudian dikejar-kejar karena orang Kristen tidak bisa tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi jiwa intinya adalah anti Kristus. Di belakang semua gerakan itu ada si Dajjal, si jahat itu, ular tua, si iblis yang memakai manusia-manusia seperti itu untuk melawan pengikut-pengikut Kristus. Saudara-saudara, apakah gunanya firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini? Apakah yang terasa dalam hati kita ketika kita mendengar firman, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Apakah kita bisa merasakan kebahagiaan itu? Saudara, firman ini sebetulnya juga adalah sebuah tolok ukur, batu uji untuk mengajak kita mawas diri. Apa kita ada di atas jalur yang benar atau tidak? Apakah kita on the right track? Apakah kita betul pengikut Kristus? Maksudnya apa? Kalau kita betul pengikut Kristus, apakah kita pernah merasakan aniaya? Mungkin belum aniaya fisik. Kita belum menumpahkan setetes darah pun karena kita hidup dalam kebenaran. Tetapi pernahkah kita mengalami, karena kita menganut dan melaksanakan kebenaran, kita mengalami pergesekan-pergesekan dengan tata nilai
orang-orang di sekitar kita yang tidak sepaham. Barangkali di tengah keluarga, kalau kita bukan keluarga Kristen, di tengah keluarga kita ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Paham-paham kita tidak sama dengan paham mereka. Praktek-prakteknya tidak sama. Saya mengenal sahabat-sahabat yang menerima Tuhan Yesus menjadi orang Kristen dia, tapi kemudian dia dibesarkan dalam keluarga yang bukan Kristen. Yang lain masih sembahyang kepada abu nenek moyangnya, tetapi dia sekarang tidak mau lagi. Bagaimana ini? Pasti akan terjadi pertentangan di sana. Bukan. Di kantor, seperti tadi, yang lain biasa melakukan hal-hal menurut adat-adat dunia. Kita tidak mau, apa kita tidak mengalami pergesekan. Di hari ibadah dan seperti itu, apa kita tidak mengalami pertentangan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita? Apa kita ada di jalur yang benar? Atau nggak ada tuh, semuanya cocok-cocok saja? Tuhan Yesus berkata, kamu dibenci oleh dunia karena kamu bukan milik dunia. Kalau kita tidak mengalami konflik dengan nilai-nilai dunia, sedikit pun kita tidak mengalami konflik, tidak pernah. Jangan-jangan kita ini aliran kompromis. Kita biasa kompromi, semuanya serba oke. Kita menjadi orang baik, selalu diterima oleh lingkungan kita. Kita tidak hidup dalam nilai-nilai kebenaran. Sebab kalau kita betul hidup dalam nilai kebenaran, tidak mungkin tidak, kita pasti akan mengalami pertentangan di dalam perjalanan sehari-hari. Di lain pihak, jikalau kita mengalami gesekan-gesekan dan perlawanan-perlawanan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu, bersukacita dan bergembira, banggalah dan berbahagialah kamu. Karena apa, saudara-saudara? Karena itu membuat kita ingat bahwa memang kewarganegaraan kita bukan di dunia ini, melainkan tanah air kita adalah sorga. Kita bukan milik dunia, kita adalah milik sorga. Upahmu akan besar di sorga. Demikian kata firman Tuhan. Karena demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kami. Kita mendengar tentang orang-orang yang mati syahid karena kebenaran firman Tuhan. Mati syahid bukan karena mereka melakukan kejahatan. Mati syahid bukan karena mereka fanatik dengan ajaran-ajaran lalu rela memasangi dirinya dengan bom dan meledakkan bom itu menjadi bom bunuh diri. Tidak. Orang-orang Kristen mati syahid karena mereka mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Mereka tidak mau menyangkal Tuhan. Kita mendengar kisah-kisah seperti itu, kita mengagumi mereka. Kalau kita sedikit mengalami kesulitan karena kita adalah orang Kristen, karena nilai-nilai kekristenan, bersukacitalah karena kita ada di jalur seperti orang-orang yang mati syahid bagi kebenaran itu. Rasul Paulus adalah salah seorang yang mati syahid bagi Tuhan. Dia menghadap pengadilan Kaisar. Lalu Kaisar karena mau menyenangkan banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi yang anti kepada Paulus, Paulus dijatuhi hukuman mati. Dia dipanjung. Tapi Paulus berkata, aku tahu ajalku sudah dekat. Aku sudah menyelesaikan garis akhir dengan baik. Sekarang sudah sedia bagiku mahkota kebenaran yang hakim adil itu sediakan. Paulus, dia menulis, penderitaan yang ringan di zaman sekarang ini tidak ada arti apa-apa dengan kemuliaan yang akan ada di kekekalan nanti. Yang kelihatan cuma sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Saudara, apakah itu hanya bisa dialami oleh Paulus? Ternyata tidak. Tadi saya menyebutkan misalnya Dietrich Bonhoeffer. Waktu dia sudah dijatuhi hukuman mati, dia akan digantung. Dia berkata kepada sahabatnya, inilah saat-saat terakhir. Tetapi dia tidak titik. Dia berkata, inilah saat-saat terakhir.
untuk aku memulai sesuatu yang baru dan kekal. Dia punya pandangan yang berbeda. Pada waktu sebelum dia naik ke tiang gantungan, Bonhoeffer mengucapkan doa singkat lagi. Dia dengan sukacita menghadapi kematiannya. Kemudian dokter yang mendampingi pelaksanaan hukuman mati itu menulis, 50 tahun aku menjadi dokter, tapi belum pernah aku melihat seorang menghadapi tiang gantungannya dengan ketabahan dan hati yang luar biasa tenteram seperti Dietrich Bonhoeffer. Mengapa? Karena orang-orang seperti itu tahu penderitaan bagaimanapun hebatnya di dunia ini, karena mempertahankan kebenaran sama sekali tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sediakan di sorga. Seorang martir lain, Jim Elliot, dia adalah martir di zaman modern ini. Di abad ke-20, dia mati di Ecuador karena dia menjadi misionari ke sana. Dia menulis apa, saudara? Dia bilang begini, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Mengapa anak muda ini dia mau menyerahkan dirinya dan kemudian sampai mengalami kematian di Ecuador? Karena dia mengerti itu bukanlah sebuah kebodohan untuk menyerahkan sesuatu yang kamu sendiri tidak akan bisa pertahankan. Sebab satu hari semua yang kita miliki akan kita tinggalkan, bukan? Tetapi kalau dia melakukan di dalam kebenaran, Elliot berkata, aku akan untuk mendapatkan sesuatu yang aku tidak akan kehilangan selama-lamanya. Tuhan Yesus pernah menjawab kepada Petrus yang bertanya, kami sudah meninggalkan segala sesuatu buat Tuhan, apakah akan kami peroleh? Tuhan berkata, kamu akan menerima rumah, saudara, anak laki-laki, dan juga semua yang baik di dunia ini 100 kali lipat, dan bukan cuma di dunia tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Demikian janji Tuhan buat orang-orang yang mengikut Dia. Karena itu hari ini bila kita, karena kita adalah orang Kristen, saudara mengalami kesusahan karena saudara mempertahankan nilai-nilai kebenaran, bersukacitalah karena besar upah kita di surga. Bersukacitalah karena gejala-gejala itu menunjukkan kita ada di jalur yang benar. Kita hidup di Amerika, kita tidak terlalu mengalami kesulitan-kesulitan seperti di Indonesia, mengurus atau segala sesuatu harus berikan pelicin di sana, harus berikan sogok. Kita di sini tidak. Kita tidak mengalami kesulitan seperti itu, tapi kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang lain tentang nilai-nilai etika dan moral. Bagaimana kita menyikapi itu semua. Di sini kita dipanggil di dalam sebuah tantangan kebenaran. Apakah kita ini pengikut kebenaran atau bukan? Jadinya Tuhan mencerahkan firman-Nya dan menguatkan kita untuk menjadi pengikut-pengikut kebenaran yang setia. Amin. Marilah kita berdoa sekaligus menyiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, kami bangga dengan Engkau, Tuhan. Karena sebagai pemimpin, Engkau tidak pernah menyembunyikan segala resiko untuk orang-orang yang mau mengikut Engkau. Tidak seperti pemimpin-pemimpin dunia yang gembar-gembor mengobrol janji supaya mendapat banyak pengikut dan dukungan. Tetapi Engkau dengan terus terang memberitahukan bahwa mengikut Engkau berarti menempuh risiko salib, menempuh risiko untuk dianiaya, ditentang, dan mengalami kesulitan-kesulitan karena hidup berdasarkan kebenaran. Kami mengucap syukur karena Engkau memberitahukan hal ini dengan gamblang, sekaligus juga supaya kami bisa mengukur diri kami
bahwa kami berada di jalur yang benar, bahwa kami sungguh adalah pengikut-Mu, bukan sekedar menjadi penggembira yang memanipulasi Tuhan hanya sekedar untuk berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Tetapi kami sungguh mencintai Tuhan. Kami menerima Engkau seutuhnya, termasuk mau untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, apapun harganya, apapun resikonya. Tuhan, di tengah dunia kami akan mengalami tentangan-tentangan dan hambatan-hambatan. Kami yang berada di sini sejauh ini tidak mengalami penganiayaan iman, penganiayaan agamawi, tapi mengalami tantangan-tantangan moral etika karena nilai-nilai yang merosot. Ya Tuhan, berilah kami suatu ketajaman penglihatan, kepekaan nurani, kepekaan akan nilai-nilai moral etika, supaya kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Suatu hari kelak kami boleh mendengar Engkau berkata, baik sekali hamba-Ku yang baik dan setia, karena kami hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Juga untuk kami wariskan kepada anak cucu kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Hari ini kami kembali merayakan perjamuan kudus. Waktu kami ambil bagian menerima roti dan anggur, kiranya kami diingatkan kembali bahwa ini pun adalah salah satu bentuk bahwa Engkau Tuhan Yesus, karena menjalankan, memberitakan kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran, Engkau dibenci dan Engkau disengsarakan. Dan juga menggantikan kami, supaya kami yang hidup di dalam ketidakbenaran, yang sepatutnya harus menerima hukuman, boleh dibenarkan oleh karena Engkau telah membayar semua harganya. Tuhan, kiranya kami menerima kekuatan dari perjamuan kudus ini untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Terima kasih, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.